selamat malam semuanya. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 87. So, ini udah hari Senin yang katanya Rabu Kamis akan libur, lalu Jumat akan hari terjepit, dan Sabtu yang gak kerja juga bisa lanjut libur, Minggu juga libur. Jadi ini adalah momen minggu-minggu dimana kamu bisa ambil hari terjepit atau dijadiin cuti gitu ya. Oke, hai Dokter Sweta. Udah ada juga nih, ada Kak Maria, hai. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Hanifa. Ini topiknya juga bagus banget malam hari ini karena kita akan bahas menstruasi, teman-teman. Buat teman-teman semua, karena aku banyak di DM-in nih sama teman-teman aku, juga di requestin kayak tanyain dong atau obrolin dong soal menstruasi. Kayak kita tuh masih ragu dan masih khawatir apakah menstruasi yang kita alamin ini normal atau enggak, karena kan kalau enggak ada resiko yang akan kita dapat nih. Nah, resiko itu juga akan mengganggu masa depan kita nantinya. Maka dari itu kita akan ngobrol langsung malam hari ini sama Dokter Hanifa Kuatli Alkatiri. Oke, udah gak sabar ya, aku sambungin langsung deh ke Dokter Hanifa. Oke, udah disambungin ke Dokter Hanifa, tinggal kita tunggu nih Dokter Hanifa mengangkatnya. Kita tunggu dulu. Dokter Hanifa udah saya undang, boleh diterima dulu dok. Oke, dok udah saya undang, dokter boleh terima undangannya, ada notifikasi. Oke, coba saya lihat dokter undangnya. Oke. Wait. Bentar guys. Udah terima nih. Kok nggak mau ya? Bentar dulu. Aduh, mana nih? Kok nggak mau ya dok? Wait. Bentar dok, aku lagi terima undangan dokter nih. Oke. Hai dokter, assalamualaikum. Selamat malam. Halo dokter Hanifa. Oke nih aku bentar. Aku samain kameranya dulu. Dokter boleh atur kamera dokter yang nyaman aja. Pasukan aman dok, kerucil-kerucil udah tidur. Sudah ditenangkan. Sudah disuruh nonton. Udah ditenangkan. Oke deh, teman-teman, ini adalah Dokter Hanifa. Welcome Dokter Hanifa di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Ini karena kita suaranya kayaknya kalau kita benturan ngobrol, ini bakal suara dokter nggak kedengeran. Jadi mungkin kita kan saling gantian kali ya dok, karena ada beberapa handphone itu pengaturannya kayak gitu. Nah ini kayaknya handphone dokter yang ini nih, kalau saya ngobrol, nanti kalau dokter ngobrol juga akan kedengaran. Baiklah, Dokter Hanifa kita kenalan dulu. Ini pertama kali juga Dokter Hanifa di Dikdok. Terima kasih dokter. Tenang aja, kita ngobrol santai. Jadi dokter boleh sambil, kalau ada kerucil-kerucil mau nimbrung juga boleh banget dok. Nggak apa-apa, jangan dimarahin. Ya. Nah, kita kenal dulu nih, Dokter Hanifa. Kemarin kita udah sempat ngobrol beberapa kali ya sama Dokter Hanifa sama saya. Tapi teman-teman yang nonton belum tahu Dokter Hanifa. Dokter Hanifa boleh sharing kegiatannya apa aja sih dok? Silahkan. Kegiatannya ya sehari-hari di rumah seringnya. Terus sesekali ya seminggu 3 kali kerja di klinik vaksin yang di Bogor sini. Khusus vaksin. Ya, selain itu ya ada kerja online kerja online juga sebagai dokter. Gitu. Selain itu Bogor. Ya, di Bogor. Oke, Bogor mah deket dok. Ya. Naik kereta udah nyampe. Kemana-mana deket Iya. transportasinya. Oke, ini Dokter Hanifa suaranya agak kecil dikit, mungkin boleh digedein dikit ya doknya nanti kalau kita ngobrol terlalu masih kecil dikit. Nah, oke. Dokter Hanifa, kita kan mau ngobrol nih, topiknya hari ini soal perempuan, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin kalau cowok-cowok yang punya keluarga, temen, adiknya perempuan, informasi ini pasti berguna banget karena kita akan bahas tanda menstruasimu tidak normal. Ini tuh kayak udah jadi problem zaman kapan ya dok ya? Kayak dari saya dulu SMP, SMA,
selalu ada teman-teman saya yang merasa kayak, wah ini kayaknya nggak normal deh, entah itu kecepetan gitu kan, entah itu terlalu lama, atau entah tampilannya seperti apa. Nah, kita mau bahas malam hari ini. Kita akan bahas langsung dari mulai definisi dulu, Dok. Mungkin banyak yang lupa, menstruasi itu sebenarnya apa sih, Dokter? Sering kita dengar ya menstruasi terjadi hanya pada perempuan yang pada usia tertentu ya. Nah, menstruasi ini adalah keluarnya darah dari vagina dengan siklus yang terjadi secara alami pada perempuan. Nah, siklus ini merupakan bagian proses dari reproduksi perempuan untuk mempersiapkan kehamilan. Setiap bulannya itu terjadi setiap bulan, normalnya ya terjadi setiap bulan untuk mempersiapkan wanita itu untuk hamil. Nah, ini ditandai dengan keluarnya sel telur dari indung telur atau ovarium menuju ke rahim, dan di situ juga terjadi penebalan dinding rahim untuk persiapan menerima atau terjadinya pembuahan. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, tidak ada sperma yang masuk setiap bulannya, nah di situ terjadi keluarnya darah dan kan dindingnya menebal. Nah, ketika tidak ada pembuahan, tidak ada janin atau tidak ada pembuahan itu terjadi, si dindingnya itu nanti dinding rahimnya itu luruh dan keluar bersama dengan darah dari vagina. Nah, itu yang disebut dengan menstruasi atau haid gitu. Oke, oke. Nah, ini teman-teman perempuan juga wajib tahu sih sebenarnya definisi apa ya, kenapa ceritanya kita tuh bisa mens gitu ya. Kenapa kita mengalami proses menstruasi yang mau nggak mau rata-rata sekali sebulan dia hitungannya. Nah, Dok, mungkin teman-teman juga lupa nih, sebenarnya umur atau rate orang menstruasi itu biasanya kisaran umur berapa sampai berapa, Dok? Kalau perempuan, emang perempuan sih ya. Normalnya terjadi mulainya awalnya 10 sampai 15 tahun. Kan nggak bisa dipastiin ya kapan terjadinya. Nah, pertama mulainya itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, itu ciri-cirinya maksudnya 3 tahun setelah pada perempuan kan terjadi perubahan nih, pada pubertas terjadi beberapa perubahan. Nah, ketika sudah mulai ada perubahan pada bentuk payudara, biasanya 3 tahun setelah itu nanti muncullah menstruasi itu. Nah, untuk berakhirnya biasanya ketika pada fase berikutnya kan kita mengalami menstruasi, nanti menopause kan, setelah wanita sudah usia lanjut akan mengalami menopause. Nah, di mana ketika untuk usianya menopause kan terjadi sekitar umur 45 sampai 50 tahun. Nah, di situ juga bersamaan peralihan kan, ada peralihan antara menstruasi ke menopause, ada fase pramenopause. Nah, di situ mulai berhenti haidnya dengan ciri-cirinya yang tersendiri itu. Oke, nah ini teman-teman boleh flashback kayak ingat dulu menstruasi pertamanya. Kayaknya makin kesini ya, Dok, anak-anak perempuan itu makin cepet ya menstruasinya. Banyak dipengaruhi sama gaya hidup juga. Nah, ini dia. Oke, kita udah tahu nih definisinya tadi apa. Kita juga udah nginget lagi kayak kenapa sih bisa menstruasi gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang tuh langsung ke si menstruasinya ini, Dok. Normalnya itu sebenarnya ini masih orang tuh belum banyak yang tahu, Dok. Normalnya itu sebenarnya kita menstruasi itu berapa hari sih, Dok? Kalau untuk normalnya biasanya sekitar 3 sampai 7 hari. Bisa sampai 10 hari, tapi benar-benar normalnya itu 3 sampai 7. Rata-rata orang 7 hari ya, tapi bisa lebih. Dan kalau misalnya maksimalnya itu benar-benar batasnya itu 2 minggu. Tapi ya normalnya itu yaitu 3 sampai 7 hari. Kemudian untuk siklusnya ya, kan nanti kan ada siklusnya juga. Ya cara hitung dari hari pertama haid bulan ini sampai untuk haid bulan depan berikutnya gitu. Nah, hitungannya biasanya rata-rata 21 sampai 35 hari. Bisa wajar kalau misalnya terjadi perubahan antara satu dan kedua siklus pertama bulan ini sama bulan berikutnya gitu. Oke, Dok. Saya juga banyak nih, Dok, punya teman-teman yang punya pengalaman kayak mensnya itu kalau kita kan normalnya sekali sebulan ya, Dok. Memang hitungan tanggalnya nggak tetap ya. Mungkin yang cowok-cowok tuh jadi tahu gitu loh. Jadi kalau bulan ini tanggal 20, belum tentu bulan depan juga tanggal 20. Biasanya mundur malah ya. Nah, jadi hitungannya ada. Nah, ada beberapa teman-teman itu, teman-teman perempuan kita juga tuh yang ternyata menstruasinya kayak tadi, Dok. Apakah itu kayak tidak normal? Karena yang pertama mungkin
dia terlalu lama, bisa lebih dari 10 hari. Kedua, misalnya yang paling sering kita dengar tuh terlalu lama. Yang kedua yaitu misalnya dia bisa mens itu sekali 3 bulan, dok. Kan panik gitu ya, dok ya, kok sekali 3 bulan, kayak wah ini aku kenapa nih. Nah, dokter, boleh nggak kita tahu tuh sebenarnya menstruasi yang tidak normal itu yang seperti apa rata-rata tandanya? Ada beberapa macam ya. Yang untuk yang pertama yang tadi ya, yang haid yang terlalu lama. Dibilang terlalu lama itu biasanya yang terlalu bisa terlalu banyak sama terlalu lama ya. Pertama ya untuk yang terlalu banyak. Untuk normalnya kita memang dianjurkan untuk mengganti pembalut ya. Patokannya mungkin kita nggak bisa kan, banyak sedikitnya itu kan relatif ya. Nah untuk orang awam mungkin untuk taunya caranya apakah bagaimana taunya gimana kok haidnya terlalu banyak atau normal. Nah normalnya kan baiknya untuk juga menjaga kebersihan baiknya ganti pembalut itu cukup dengan 3 jam sekali, baiknya itu 3 jam sekali. Nah kalau udah mulai berasa misalnya bahkan dua sampai satu dua jam sekali sudah harus ganti pembalut itu sudah banyak itu udah dikatakan tidak normal, berarti haidnya itu udah terlalu banyak gitu. Kemudian terus kalau udah terlalu lama di atas 7 hari tuh, nah 7 hari itu juga atau 10 hari lah ya, maksudnya itu juga juga dikatakan tidak normal gitu. Kemudian juga misalnya nih ada gumpalan, memang kadang emang ada gumpalan, tapi kalau gumpalannya ukurannya sudah lebih dari 2,5 cm, nah itu sudah juga dikatakan tidak normal. Nah kemudian misalnya juga kalau untuk siklusnya kalau terlalu pendek itu kalau misalnya cuman uh, jaraknya jaraknya antara satu haid dengan haid yang berikutnya itu tidak haid itu yang sangat lama itu juga lebih dari 3 bulan berturut-turut nih tidak haid itu juga dikatakan tidak normal gitu. Kemudian untuk jangka waktunya misalnya dalam waktu 2 bulan siklus, berarti kan siklus haidnya itu kan tadi normalnya 21 hari sampai 35 hari. Bila kurang dari itu kan biasanya 2 kali dalam sebulan. 2 kali misalnya yang siklusnya itu kurang dari 21 hari antara haid satu dengan haid yang kedua itu udah dikatakan juga tidak normal gitu. Oke, ini menarik, karena tadi dokter menyebutkan kayak ini juga teman-teman banyak yang harus tahu gitu kayak kita juga harus kenali apakah menstruasi kita ini normal apa enggak. Karena ini penting ya, Dok. Ini kan juga menggambarkan kesehatan reproduksi kita sebagai perempuan dan tandanya biasanya kelihatan dari awal dari menstruasi kita. Nah, tadi kan dokter bilang tuh kayak kalau ada yang banyak banget, apalagi misalnya dia harusnya kan kalau kita tuh perempuan di last day gitu makin dikit ya, Dok, kayak tinggal sisa-sisa gitu. Nah, ini malah kayak di hari ke-10, hari ke-11, bahkan dia masih banyak. Nah, kalau kayak gitu berarti termasuk tidak normal ya, Dok? Nah, kalau misalnya memang masih banyak, masih deres, itu kan juga nanti ada misalnya kayak gejalanya mungkin juga, soalnya kan makin banyak darah keluar, berarti kan darah dalam tubuh kita berkurang. Bisa ada kemungkinan juga jadi seperti anemia. Nah, anemia itu juga nanti kerasa gejala-gejalanya seperti apa, pucat, nanti misalnya lemes, nafas juga bisa misalnya tersengal-sengal gitu. Hmm. Nah, lalu lanjut, Dok. Tadi dokter juga bilang kayak kalau terjadi gumpalan, nah gumpalannya seperti apa? Memang karena kan bentuknya, tampilannya memang ada gumpalan, tapi kalau lebih dari 2,5 ya tadi kalau nggak salah senti. Nah, itu perlu dipertanyakan atau perlu dicek kali ya. Iya. Itu kan bagian memang kan namanya tadi kan luruh rahim nih. Nah itu kan memang bagian rahim yang luruh tuh gumpalannya. Cuman kan emang ya itu batasnya, ada batasnya. Misalnya biasanya gumpalannya kecil-kecil. Kalau udah terlalu gede itu itu juga menyebabkan rasa tidak nyaman atau nyeri itu pada perut. Kalau udah misalnya berarti kan yang keluar itu berlebihan, termasuk yang darah keluar yang terlalu banyak. Iya. Oke, oke, mantap. Nah, lalu ini, Dok, yang paling sering juga dialami pada para perempuan, rasa sakit ketika PED. Mungkin kita boleh sharing dulu kenapa bisa ada rasa sakit sehingga kita nanti bisa tahu kok menstruasi aku ini kok sakit banget, apa aku yang rasa toleransi sakitku terlalu rendah, apa memang karena ini tidak normal. Kita dari yang rasa sakit dulu, Dok. Kenapa bisa terjadi rasa sakit? Dari haid ya biasanya udah sering didengar namanya dysmenorrhea ya. Nah, memang itu normal. Maksudnya ada normal dan tidak normal ya. Ada normal. Sering normal terjadi, kenapa itu bisa terjadi pada tiap perempuan bisa terjadi. Mungkin kalau yang normal berarti kan ada tingkat nyerinya yang dia bisa merasa menahan ya. Nyeri haid itu terjadi kan
persiapan kehamilan tadi ya, dari pengertian menstruasi kan ada penebalan untuk persiapan menstruasi. Rahim kan menebal bagian dalam nih untuk menerima si janin. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, nah si penebalan rahim ini luruh keluar melalui rahim. Nah, terjadi kontraksi untuk mengeluarkan si bagian penebalan dinding rahimnya itu terjadi kontraksi. Saat kontraksi itu terjadi, itu yang menyebabkan nyeri. Adanya kontraksi untuk mengeluarkan dari rahim gitu. Itu yang menyebabkan nyeri. Nah, itu normal, itu masih normal. Nah, kalau misalnya nyerinya itu udah berlebihan, nyerinya itu kan kadang memang nyerinya itu hanya nyeri di perut ya, bisa hanya nyeri di perut. Ada yang sampai merasakan nyeri kepala, nyeri pinggang, nyeri punggung, sampai diare, sampai mual. Itu kalau misalnya masih bisa ditoleransi, oke. Tapi kalau misalnya emang udah berasa berlebihan sampai pingsan atau sulit beraktivitas, itu baiknya diperiksakan. Tapi maksudnya tidak selalu harus menunggu ya, maksudnya untuk kalau perempuan itu ya baiknya memang kalau misalnya emang ada haid, nyerinya agak lebih ya, tetap baiknya emang juga diperiksakan. Maksudnya tidak ada salahnya wanita itu, maksudnya kok ketika haidnya udah lebih itu tetap diperiksakan nyerinya. Gitu. Oke dokter, ini menarik juga karena daripada kita berdebak-debak ya, karena menurut saya juga saya punya banyak teman dari dulu yang kayak tadi saya bilang rasa saya pikir tadi rasa sakitnya kali ya yang toleransinya terlalu ini, jadi kalau saya mungkin tahan, kalau mereka enggak, ternyata mungkin itu sampai mengganggu ya dok, sampai kayak lemes, bahkan kayak tadi sampai konsumsi obat loh dok, ada yang di tahap itu, jadi memang setiap menstruasi harus konsumsi obat. Tetap maksudnya kalau sakit nyerinya udah berlebihan tidak normal bisa adanya gangguan atau penyakit tertentu seperti endometriosis, yaitu terjadinya penumbuhan atau penebalan dinding rahim di luar rahim, atau adenomiosis atau radang pinggul juga bisa gitu. Tidak normal. Katanya itu yang menyebabkan nyerinya itu udah hebat banget, udah hebat sampai sulit untuk tertahankan gitu. Oke. Nah, dokter, sebelum kita tanya Q&A-nya, tadi menarik tuh kata dokter, kalau memang ada gejala-gejala ke situ, kan rata-rata perempuan tuh kayak takut ya dok, takutnya tuh gini loh, kalau punya gejala yang kayak tadi, kayaknya menstruasiku tidak normal gitu. Nah, ketakutan terbesar perempuan itu adalah apakah kita berkarah ketidak subur gitu, jadinya ke situ ya dok ya. Jadi sehingga kita tuh kayak ada perasaan, malas periksa, nanti malah taunya gini-gini. Nah, sebenarnya apa peluang yang bisa menyebabkan kalau kita menstruasi tidak normal, mungkin yang dari tadi dokter bilang endos apa itu, sampai nanti ke tahap kemungkinan itu ada pengaruh kesuburan kita, boleh di-sharingkan dok? Untuk tidak subur ya, ya itu penyakit yang misalnya terjadi pada rahim seperti endometriosis itu nanti bisa mengganggu sel telurnya untuk tidak bisa keluar atau tidak bisa sampai pada rahim, mengganggu proses proses pembuahan. Terus misalnya juga ada itu kan terjadi penebalan di luar, misalnya di luar rahim, atau misalnya radang panggul juga adanya infeksi sehingga menyebabkan kadang juga bisa menghalangi untuk spermanya masuk ke dalam gitu. Oke. Nah, teman-teman boleh nanya nih kalau misalnya malu, boleh di kolom Q&A, kita akan jawab. Ini udah ada satu pertanyaan masuk dokter, ini dari Rexvi_DC. Dok, kalau pas sakitnya sampai muntah-muntah, panas dingin, apakah masih oke? Dan apakah ini pertanda PCOS dok? Gitu. Untuk ya itu kita nggak bisa pastiin hanya dengan dari gejala ya. Kalau untuk misalnya apalagi pada rahim, kalau misalnya udah sampai muntah-muntah atau nyerinya sampai lemes, muntah-muntah sampai pingsan, itu sampai mengganggu aktivitas, itu khawatirnya di situ resikonya terjadi gangguan pada kesuburan gitu. Makanya itu harus maksudnya jangan ditunda lama-lama. Kadang emang orang takut untuk periksa apapun ya, terutama mungkin kehamilan. Cuman emang ada baiknya, apalagi sebelum menikah juga kan ada baiknya diperiksakan juga. Jadi misalnya kalau misalnya orang menikah kan bertujuan untuk misalnya memiliki keturunan. Nah misalnya jadi kalau ketahuan ada sesuatu yang mengganggu, bisa segera mungkin diobati. Nah untuk untuk PCOS ya,
apakah itu ada gitu, bisa jadi maksud PCOS kan gejalanya ada beberapa ya. Salah satunya terjadi juga gangguan menstruasi, bisa juga apa di situ kan terjadi karena gangguan hormon, salah satunya apa ya karena terjadinya gangguan menstruasi karena ada yang menghambat atau mengganggu pada bagian rahim atau adanya bentuk kista sehingga mengganggu proses apa ovari apa keluarnya sel telur ke rahim gitu. Oke, berarti ini termasuk gejala yang kayak sakit sampai muntah-muntah dan panas dingin ini termasuk ke menstruasi yang tidak normal ya dok ya, bisa kita katakan seperti itu. Oke oke. Nah ini semoga nanti segera diperiksakan ya Kak Rekspi ya. Oke dok, lagi dok, saya mau tanya lagi nih. Banyak banget gitu ya teman-teman yang bingung saat kesakitan saat menstruasi. Nah sebenarnya apa sih dok saran dari sebenarnya advice kalau secara kedokteran gitu yang harus dilakukan ketika kita merasa oh ini sakitnya udah nggak toleransi lagi nih. Kalau apa untuk gejala yang bisa dilakukan di rumah ya, untuk nyeri perut bisa dibantu dengan kompres air hangat. Dikompres hangat ya pada perut. Kemudian boleh kalau misalnya sakitnya boleh dibantu dengan obat. Kemudian bisa untuk mencegahnya bisa obatnya dengan obat yang ringan ya, yang anti nyeri. Misalnya hanya paracetamol boleh dikonsumsi. Tetap harus tahu ya tapi titik toleransi untuk nyerinya. Misalnya kalau memang berlebihan, tetap diperiksakan ya tetap. Soalnya kita nggak bisa tahu. Kadang emang orang nyerinya dengan ringan itu juga belum tentu itu semuanya baik-baik aja gitu ya. Kemudian untuk mencegahnya bisa juga dengan gaya hidup, misalnya olahraga yang ringan dan teratur itu bisa kan. Olahraga juga kan memperlancar peredaran darah, itu juga membantu untuk apa otot-otot juga di sekitar perut untuk supaya meringankan gejala tersebut gitu. Oke, oke. Teman-teman pasti menjawab sih. Nah, ini lagi dok, ada mitos fakta gitu sih, tapi saya mau sharing aja di sini kayak ada yang bilang kalau lagi sakit pas menstruasi, misalnya jangan jangan minum minuman ini kan ada ya dok minuman yang anti rasa sakit katanya gitu yang dijual di pasaran gitu. Nah, ada yang bilang itu berbahaya, nanti bisa kayak tidak subur gitu-gitu lah dok. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita kayak minum-minum hal kayak gitu ketika ingin menahan rasa sakit saat menstruasi dok? Sebenarnya kalau untuk seperti itu ya dilihat lagi, boleh asalkan istilahnya kalau emang minumannya itu kan yang penting kalau di Indonesia sini kan yang penting berbepom, terus dilihat juga kan gitu kan. Ada memang minuman mungkin yang dipercaya atau emang dari penelitian emang bisa mengurangi rasa nyeri gitu. Oke, okay. Berarti boleh ya? Nah, bukan boleh sih, tapi ya silahkan dipastikan masing-masing. Kan tuh jangan yang sembarangan herbal-herbal yang misalnya dijual maksudnya yang asalnya mungkin nggak jelas gitu kan. Kalau di sini kan kita jaga dengan yang apa produk yang harus ada BPOM-nya gitu. Itu penting, itu penting. Nah, Mm-mm. teman-teman perempuan nih kadang juga gini loh dok, kayak tadi nggak tahu, misalnya banyak teman-teman tuh yang ngerasa kalau mau periksa juga bingung, ini periksanya harus kemana dulu nih, apakah langsung ke spesialis obgyn, kandungan, apakah ke dokter umum dulu bisa, dan misalnya sebenarnya tipe pemeriksaannya apa sih dok, untuk mengetahui kalau menstruasi kita ini normal dan tidak ada nggak di layanan kesehatan kayak gitu? Kalau misalnya untuk tahu ini untuk urusan apa reproduksi rahim itu kan lebih baik sebenarnya emang langsung ke dokter kandungan karena dia emang periksanya emang lebih teliti. Dia juga perlu kan dilihat dengan USG, dengan penting untuk dilakukan pemeriksaan USG untuk benar-benar dilihat bagian dalam dari rahimnya gimana kondisinya, apakah apa terus bisa dikonsultasikan juga untuk siklus haidnya teratur apa enggak. Kalau memang tidak teratur bisa diberikan obat-obatan untuk membantu membuatnya kembali teratur sesuai dengan siklusnya gitu. Oke, oke dok. Lagi dok. Terakhir, bukan terakhir sih, mungkin sedikit lagi. Eh, Banyak juga nih saya punya temen yang kayaknya menstruasinya termasuk yang tidak normal sehingga dia setiap menstruasi itu pasti pingsan. Hmm. Nah, apa sih tanda-tanda lain yang dok yang beresiko itu kan termasuk udah beresiko ya dok kalau sampai pingsan gitu. Tanda-tanda selain lemas, pingsan yang diakibatkan gara-gara menstruasi tidak normal ini. Lemes ya, ya yang paling utama ya sampai tidak bisa beraktivitas, sampai dia menghambat, sampai tidak, kalau misalnya memang beratnya ya
Kalau misalnya udah apa namanya gangguan haidnya itu lemes, pingsan, sampai tidak bisa beraktivitas, muntah, diare, nyeri kepala, nyeri pinggang gitu, atau bahkan nyeri punggung. Nah, itu udah bisa dikatakan tidak normal, bisa diperiksakan. Gitu. Tuh teman-teman, jadi ayo teman-temanku yang tadi udah punya keluhan itu jangan takut, nggak apa-apa, lebih bagus diperiksa dari sekarang ya kan dok, bener kan? Oke, dokter mungkin terakhir deh dari dokter Hanifah nih. Kita pasti, maksudnya kita juga sebagai perempuan sebenarnya menstruasi itu juga suatu proses yang sebenarnya ya kalau mau dibilang jujur ya sakit ya dok ya. Ada rasa tidak nyaman yang kita rasakan saat menstruasi. Nah apalagi dengan teman-teman perempuan yang merasakan kayak tadi, mungkin lama menstruasinya, habis itu banyak, lalu sakitnya nggak tertahankan. Nah apa nih yang bisa dokter sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton untuk motivasi agar hai agar mau lebih aware dan mau berani periksakan jika merasa menstruasinya tidak normal. Apa ya, untuk gimana Mbak? Jadi Memotivasi gimana nih, memotivasi teman-teman yang udah merasa nih menstruasinya kayaknya nggak normal deh aku nih termasuk gitu, agar berani untuk pemeriksaan lebih lanjut ke profesional atau ke dokter. sih tidak perlu takut ya. Memang oke, takut untuk tahu kenyataannya atau mungkin banyak yang denial, tapi demi masa depan gitu ya, maksudnya demi masa depan supaya segera bisa diobatin. Kalau emang takutnya kalau emang tidak segera diobatin malah terjadi komplikasi, bisa malah terjadi komplikasi, gangguan kesuburan, bisa terjadi osteoporosis, bisa terjadi penurunan kualitas hidup, malahan itu kan lebih mengganggu ya, bisa terjadi anemia, malah mengganggu apa kualitas hidup ke depannya, atau mungkin nggak tidak akan langsung dirasakan ya, mungkin nanti baru akan kalau udah berusia lanjut atau misalnya ingin program promil ya, maksudnya kalau memang tidak segera diatasi, takutnya nanti di situ kesulitan gitu. Oke, semoga teman-teman mendengarkan dan tergerak untuk segera periksa ya, jangan ditunda. Saya pun dok termasuk kalau yang misalnya telat sebulan gitu kan, kayak aduh kok padahal sebenarnya kan mundur kan, tapi kok belum ya, kok belum, bertanya-tanya gitu menunggu. Ya nggak usah, yang penting isinya untuk supaya untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita, yang supaya lebih nyaman gitu. Iya, oke. Oke, di Dokter Hanifah nggak kerasa nih kita udah di akhir acara. Dokter Hanifah, boleh dong di-sharingkan kalau Dokter Hanifah misalnya teman-teman mau ketemu Dokter Hanifah, mau mungkin konsultasi baik online maupun offline, bisanya kemana aja, Dokter? Monggo. Kalau untuk misalnya offline boleh ke klinik di Medikids Bogor di daerah Cimanggu. Kalau misalnya offline boleh ke YesDoc buat janji, atau bisa di Halodoc gitu untuk online-nya juga. Oke. Dicari namanya Dokter Hanifah. Susah banget nih, Kuatli, Alkatiri. Aku susah banget ngapal sama dokter. Ya, oke, dokter, ini kita nggak kerasa udah di ujung acara. Jadi teman-teman, makasih banyak udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sebentar lagi mau puasa ya dok. Jadi selamat mempersiapkan puasanya. Semoga yang lagi, iya yang lagi mens tapi mau opening puasa jangan sedih. Nanti masih bisa ada puasa beberapa hari setelah mensnya selesai. Nah dok, kita ambil foto dulu dok, biar nanti saya jadiin cover deh. Boleh senyum dulu aja biar. Oke, 1, 2, 3. Lagi sekali lagi dok. Enak ya kayak di foto ya. 1, 2, 3. Oke. Oke deh teman-teman, besok kita akan ketemu lagi di Instagram Live Marathon dengan topik yang berbeda. Terima kasih untuk malam hari ini Dokter Hanifah. Makasih semuanya. Oke, kalau kita bersama Dokter Hanifah pamit teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Malam dok, dadah. Terima kasih.